Pemirsa, peristiwa pembubaran aktivitas ibadah disertai perusakan rumah doa umat Kristen yang terhimpun dalam Gereja Kristen Setia Indonesia Anugerah di Kota Padang pada Minggu 27 Juli lalu kembali mengingatkan kita bahwa masih rentannya mengakarnya sikap intoleransi di negeri ini. Padahal Indonesia bukanlah milik satu golongan ataupun bukanlah milik satu keyakinan. Indonesia dibangun oleh keberagaman dan disatukan oleh rasa hormat atas perbedaan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 30 Juli 2025 bersama saya Glory Nata dengan tema Indonesia Rumah Bersama. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Aris Fadilah. Selamat pagi. Pagi, Glory. Ya, Mas Aris Fadilah, bagaimana sikap dari redaksi Media Indonesia melihat kejadian intoleransi di Kota Padang ini sebagai cerminan semakin rapuhnya nilai-nilai keberagaman di Indonesia? Ya, kita sangat menyayangkan dan prihatin tentunya ya, karena ini bukan peristiwa pertama, udah sekian kali terjadi di negeri kita ini. Dan dalam sebulan terakhir, dalam jeda 1 bulan ini sudah peristiwa kedua yang sebelumnya kita ingat di Cidahu, Sukabumi, ketika sebuah retret remaja dibubarkan oleh warga sekitar. Tentu ini adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip dasar bernegara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan kebebasan beragama yang ternyata dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 28 dan 29 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ada masalah serius, ada masalah bagaimana penegakan hukum, bahwa penegakan hukum yang adil dan tegas, negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang intoleran, karena ketika rumah ibadah diserang oleh sekelompok orang dan aparat diam, yang rusak itu bukan hanya bangunannya, tapi yang rusak itu adalah keadilan bagi semua masyarakat Indonesia. Jika kita membiarkan, maka kita sedang menggerogoti pondasi dari bangsa. Dan yang kedua selain penegakan hukum adalah bagaimana masyarakat di bawah itu diingatkan, disadarkan bahwa Indonesia ini dibangun, tadi editorial menyatakan Indonesia ini dibangun bukan atas satu golongan, tapi Indonesia ini milik bersama, rumah bersama. Toleransi itu bukan kita sepakat dalam semua hal, bahwa kita harus sepakat. Tidak, bukan seperti itu, tapi bahwa kita saling menghormati dalam perbedaan. Ketika ada penyerangan terhadap ibadah saudara-saudara kita yang minoritas, kita bukan hanya melihat soal pelanggaran hukum, tapi juga merupakan luka di wajah kemanusiaan kita. Dan ini harus pemerintah sampai unsur terkecil di daerah RT RW itu harus mampu membangun rasa saling percaya di antara masyarakat, bahwa bangsa ini berdiri bukan di atas satu agama atau golongan, tapi atas janji untuk bangun bersama dan hidup saling berdampingan dengan saling menghormati. Baik, kita tahan dulu Mas Aris, dan pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita simak berikut ini editorial Indonesia Rumah Bersama. Indonesia Rumah Bersama. Peristiwa pembubaran aktivitas ibadah disertai perusakan rumah doa umat Kristen yang terhimpun dalam Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah Padang di daerah Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu 27 Juli, kembali mengingatkan betapa rentannya harmoni umat beragama di tengah masyarakat Indonesia. Insiden tersebut juga mengungkapkan fakta betapa masih mengakarnya sikap intoleransi di berbagai sudut negeri ini. Terkhusus di Kota Padang, aksi intoleransi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan kali yang pertama. Pada 2021, pernah terjadi pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi non-muslim di SMK 2 Padang.
Selanjutnya, pada 2023, Jemaat Gereja Betel Indonesia GBI di Lubuk Begalung, Kota Padang mengalami intimidasi dan pembubaran saat sedang melaksanakan ibadah. Sungguh ironis. Kejadian yang dilandasi semangat intoleransi di Sumbar kerap terjadi. Padahal Ranah Minang, julukan Sumbar, telah lama dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, toleransi, dan kehidupan beragama yang damai. Meskipun dikenal memiliki prinsip yang kuat dalam beragama, masyarakat Sumbar merupakan masyarakat yang terbuka. Bahkan Sumbar juga merupakan salah satu proyek percontohan dan keteladanan hidup bertoleransi. Intoleransi sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Oleh karena itu, pemerintah daerah Sumbar punya pekerjaan rumah besar. Penindakan tegas kepada para pelaku kekerasan harus dilakukan. Namun lebih dari itu, Pemda Sumbar harus mendalami dan menggali lebih dalam penyebab munculnya sikap intoleransi tersebut. Harus dicari akarnya. Jangan sampai penanganan insiden ini justru memicu persepsi bahwa Sumbar sebagai wilayah yang intoleran. Intoleransi dalam bentuk apapun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan. Akan tetapi nyatanya berbagai perilaku dan tindakan yang mencerminkan sikap intoleran sebagian masyarakat kita masih berulang kali terjadi. Benih-benih sikap intoleransi kiranya masih mengakar di negeri yang ironisnya terkenal dengan kemajemukan dan kebinekaannya. Tepat 1 bulan sebelum peristiwa di Padang pada Jumat 27 Juni, sikap intoleransi juga ditunjukkan sejumlah masyarakat dengan membubarkan paksa kegiatan ibadah pelajar Kristen yang tengah mengikuti retreat di sebuah villa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Kejadian-kejadian seperti ini tidak saja merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum dan nilai kemanusiaan, tapi juga mencederai semangat kebinekaan yang menjadi fondasi keutuhan bangsa. Indonesia bukanlah milik satu golongan, suku, atau satu keyakinan tertentu. Indonesia adalah rumah besar yang dibangun oleh keberagaman dan persatuan, serta hormat pada perbedaan. Karena itu, menjadi pekerjaan besar buat negara dan pemerintah untuk menjaga bangunan tersebut dengan tidak membiarkan perilaku intoleran terus bertumbuh. Pemerintah tidak boleh permisif dan meremehkan persoalan intoleransi dan kekerasan. Pada saat yang sama, pemerintah juga mesti menjamin hak konstitusi setiap warga negara dan kelompok identitas untuk merayakan keberagaman mereka, termasuk menjalankan ibadah mereka, serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Segala bentuk diskriminasi dan intoleransi harus dihilangkan dari tanah Indonesia yang di atasnya hidup masyarakat dari beragam suku dan agama. Mesti diingat, Indonesia adalah rumah bagi seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, rumah ini harus dirawat bersama dengan semangat cinta kasih, saling menghormati, dan menciptakan rasa aman bagi semuanya. Pemirsa, kami akan membahas lebih lanjut bersama dengan Mas Aris Fadila. Namun kami ingatkan untuk Anda pemirsa bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung terkait dengan tema yang akan kita bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 0215839900 dan editorial Media Indonesia akan segera kembali usai jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan pagi ini sudah bergabung bersama kami ada penelpon Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Bapak Ondo, silakan bagaimana Anda menanggapi untuk tema Editorial Media Indonesia pagi ini? Selamat pagi Mbak Glory, selamat pagi Mas Ari. Pagi Pak Ondo. Ya, itu Koto Tengah, Koto Padang. Saya kira perusahaan rumah doa di sana itu tidak dilakukan oleh orang-orang seluruhnya yang ada di sana. Ini hanya segelintir orang mungkin yang terhasut atau yang memang kena suntik sesuatu sehingga mereka mau melakukan itu. Saya banyak punya saudara, orang awak ya, juga punya sahabat, dan bahkan saya pernah pacaran sama orang Padang. Itu rasa intoleransi mereka itu kecil sekali. Mereka itu toleransinya tinggi loh. Jadi ini mungkin hanya orang-orang tertentu. Dan saya mohon nih Pak Menteri atau pejabat yang ada di sana itu, atau yang kemarin mengatakan, ya ini miskomunikasi, mispersepsi. Jangan buru-buru mengatakan begitu. Ini benar-benar intoleran. Dan semua perusahaan, ya pelaku perusahaan harus ditindak secara hukum. Ini saya mohon ini supaya semua umat Kristiani yang ada di Indonesia ini jangan terpengaruh, jangan terpancing, jangan balas dendam. Dan supaya orang-orang saudara-saudara kita yang orang awak ada di Tarutung, ada di Cipahutar sana, juga jangan melakukan hal yang sama, bahwa mereka jadi dendam mengusir orang-orang awak atau mengganggu orang-orang awak yang beribadah. Jadi tolong supaya tentram, mari kita jangan tergoda, jangan terhasut. Kita harus tetap rumah Indonesia, rumah yang ada di Indonesia ini rumah Indonesia. Ya, baik Bapak Ondo. Baik Bapak Ondo, terima kasih atas tanggapan Anda. Bagaimana Mas Aris? Ya, benar, kita sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Ondo bahwa mungkin ini adalah tidak mencerminkan masyarakat Padang secara keseluruhan. Hanya segelintir hanya segelintir orang yang terhasut. Nah, justru itu menurut saya itu bahaya gitu loh. Pemerintah harus bisa mendeteksi secara sejak dini apa yang terjadi, siapa yang berperan, siapa yang karena kita punya pengalaman dengan peristiwa di Ambon yang awal 2000-an karena peristiwa-peristiwa yang mungkin dari hal-hal kecil seperti ini dan tidak bisa diremehkan karena kita ini kan tidak sedang dalam situasi kekurangan hukum, tapi mungkin kita ini kekurangan keberanian untuk menegakkannya secara adil. Adil untuk siapa? Untuk semua kalangan. Negara ini punya kewajiban melindungi semua warganya tanpa melihat itu mayoritas atau minoritas. Dan masyarakat pun punya peran untuk menjaga soliditas, menjaga ruang publik dari hoax, dari provokasi, serta menumbuhkan empati di tengah masyarakat di antara mayoritas dan minoritas. Jika satu rumah ibadah diserang, itu bukan hanya masalah satu agama, tapi kegagalan kita untuk menjaga sebuah peradaban bangsa. Namun bagaimana menselaraskan antara dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga masyarakat sekitar? Apakah peran dari tokoh agama dan juga organisasi masyarakat ini bisa dalam meredam konflik ini? Harus bisa. Kita pernah tahu ada namanya forum komunikasi antar umat beragama. Jangan itu hanya sekedar elit-elitnya bertemu, berkumpul, tapi itu harus sampai ke bawah, sampai tadi kita sebut sampai ke tingkat RT, sampai ke unsur terkecil di masyarakat. Harus sampai ke situ bahwa masyarakat harus melihat bahwa Indonesia ini dibangun atas keberagaman antar umat beragama, antar ras dan segalanya, dan itu adalah pondasi yang sangat penting. Namanya pondasi pasti penting. Jadi ketika itu sudah digerogoti dengan aksi-aksi seperti ini, itu akan berbahaya bagi bangsa ini. Dan dengan terjadinya insiden ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan, begitu ya? Betul. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan Mas Aris, kita akan lanjutkan mengingat ini kan bukan pertama kali kejadian terjadi di Padang. Di tahun 2023 juga pernah ada pembubaran rumah ibadah begitu. Betul. Nah, mengapa ini terus berulang terjadi? Apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah agar menjamin kebebasan beragama yang sudah diatur oleh undang-undang itu? Sebenarnya kalau kita lihat survei dari salah satu Setara Institut ya, kalau kita lihat bahwa pemerintah Padang itu sebenarnya sudah cukup berhasil untuk mengurangi tindakan intoleran, dengan terbukti mereka keluar dari, kan Setara Institut itu mengeluarkan rilis surveinya 10 kota yang paling intoleran gitu kan. Nah, Padang ini sudah keluar dari 10 besar sebenarnya dalam survei terbarunya. Itu kan menunjukkan ada upaya dari pemerintah, masyarakat untuk bisa menjadi daerah yang toleran ya. Tadi kita juga dengar dari Pak Ondo bahwa sebenarnya di sana masyarakat itu cukup toleran kok, tapi segelintir orang ada itu ya? segelintir orang yang harus memang diwaspadai, dicermati. Nah, dengan peristiwa ini tentu pemerintah Kota Padang perlu untuk kembali mereview apa sebenarnya yang terjadi, lebih turun ke bawah dan melihat. Dan kita cukup menghargai bahwa pemerintah Kota Padang sudah menyatakan meminta maaf dan akan mengawal dan menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Ya, dan juga untuk menjamin keamanan ini kan tidak hanya asal bicara, oke kami menjamin keamanan, tapi harus ada langkah konkretnya dari pemerintah, misalnya seperti menyediakan rumah ibadah yang layak dan juga tepat ada izinnya seperti apa? Ya, betul. Ada misalnya SKB 2 menteri soal pendirian rumah ibadah. Ini memang pro dan kontra karena sering diselewengkan lah ya. Sehingga narasi itu seolah-olah narasinya tuh bahwa ini sebenarnya kan ini maksudnya baik untuk tetap menjaga toleransi. Kita kan tidak bisa menghapus perbedaan, tapi kita bisa memilih untuk tidak saling melukai gitu ya. Indonesia ini kan harus kuat, Indonesia yang adil untuk semua. Mari kita harus menjaga keberagaman. Keberagaman itu kan apa istilahnya ya? Dikenal oleh masyarakat luas dari Indonesia adalah keberagamannya, ya kan? Masa ketika bangsa-bangsa lain sudah bicara soal AI, soal segala macam, kita masih meributkan hal-hal fundamental seperti ini. Jadi suatu kemunduran ya, kemunduran itu yang tidak bisa, dan negara harus hadir menjaga komitmen bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Dan untuk menjaga agar tidak terjadi lagi intoleransi ini, karena ini menciptakan trauma juga untuk masyarakat minoritas tentu saja. Betul, dan anak-anak kita kan tidak bisa tumbuh dalam suasana yang ketakutan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam suasana yang damai, saling menghargai, dan masa depan bangsa ini tidak akan mudah jika kita saling bermusuhan. Ya, dan itu adalah tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan umat beragama. Dan pemirsa, kejadian intoleransi di Padang ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan mendasar. Perilaku intoleran adalah racun yang menggerogoti keutuhan bangsa. Negara harus hadir untuk menggaransi hak konstitusi setiap warga negara, termasuk menjalankan ibadah, terlebih lagi merayakan keberagaman. Demikianlah Editorial Media Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.